Introvert itu pendiam. Tunggu dulu, apakah benar sesederhana itu? Pribadi introvert bukan berarti pemalu atau antisosial. Mereka adalah individu yang mendapatkan energi bukan dari keramaian, melainkan dari keheningan, refleksi, dan waktu berkualitas atas diri mereka sendiri. Dan di dalam dunia yang kerap merayakan kebisingan dan kecepatan, pribadi introvert justru menghadirkan keseimbangan, ketenangan, kedalaman, dan juga ketulusan. Mereka menikmati percakapan intim satu lawan satu, curhat pribadi, menyelami hobi pribadi, merenung jauh tentang hidup, dan aktivitas-aktivitas yang mungkin luput dilihat orang awam, yang mana justru itu memperkaya jiwa mereka. Kalau kamu seorang introvert, mungkin kamu pernah merasa kelelahan di tengah keramaian. Bukan karena kamu lemah, tapi karena energi sosialmu yang terbatas. Kamu butuh ruang, butuh kesunyian, dan butuh waktu untuk kembali utuh. Dan itulah mengapa self-healing untuk introvert pada video ini punya bentuk yang unik, yang tentu akan kita bahas pada video ini. Self-healing bagi introvert adalah tentang mendengar suara diri sendiri di tengah bisingnya dunia. Tentang memberi izin pada diri sendiri untuk tidak selalu tersedia, untuk tidak selalu menjawab chat, dan hak untuk diam, untuk merasakan keheningan melalui relung pribadi. Dan dalam video ini kita akan bahas beberapa self-healing yang cocok untuk introvert. Praktis, sederhana, tapi dalam. Karena healing gak harus ribut dan kadang justru dalam diam, seorang introvert akan menemukan kembali siapa diri mereka sebenarnya. Dan selamat datang di podcast Renungan Malam dan mari kita bahas. Yang pertama adalah untuk menciptakan waktu sendiri atau me time sebagai sumber energi. Introvert memerlukan waktu sendiri untuk mengisi ulang energi setelah berinteraksi sosial. Tanpa waktu ini, stres dan kecemasan mungkin akan menumpuk karena biaya sosial dalam tanda kutip yang dibayar saat bersama orang lain. Oleh karena itu, coba jadwalkan secara konsisten. Pilih setidaknya 30 menit setiap hari, bebas dari notifikasi dan gangguan dari teman-teman. Kita bisa melakukan yoga, atau bisa membaca novel, mendengarkan podcast dengan santai, atau sambil sekedar duduk diam dan menikmati secangkir teh atau kopi. Waktu sendiri ini mendukung refleksi diri dan membantu mengidentifikasi perasaan dan mendorong pertumbuhan pribadi. Yang kedua adalah menjaga keseimbangan antara diri sendiri dan bersama. Ya, walaupun seorang introvert itu mengisi energi melalui kesendirian, interaksi sosial tentu bermakna dan juga penting untuk kesehatan mental. Terlalu lama menyendiri dapat menimbulkan rasa terisolasi dan overthinking. Bahkan ketika di keramaian, ketika bertemu teman, nanti kita bisa merasa asing dan malas untuk berinteraksi dengan orang lain. Untuk itu, coba eksperimen waktumu dengan rasio antara waktu sendiri dan waktu bersama. Coba gunakan rasio waktumu seperti waktu sendiri 70% dan waktu bersama atau waktu bersosialisasi dengan orang lain 30%. Lalu sesuaikan dengan respon energi yang ada dalam tubuhmu. Jika kamu merasa cepat terdehidrasi mental, maka kurangilah menjadi 20% untuk bersama orang lain. Hal ini akan membuatmu terbiasa untuk berdiskusi, terbiasa untuk bersama dengan orang lain, jadi kamu tidak akan terlihat asing. Lalu cobalah fokus pada obrolan 1 lawan 1 atau kelompok kecil dengan orang yang kamu percaya. Pastikan
kamu merasa terisi, bukan terkuras saat berinteraksi. Pastikan kamu enjoy, karena ketika kamu tidak enjoy, maka mentalmu sendiri yang menjadi taruhannya. Healing yang ketiga bagi seorang introvert bisa mengekspresikan dunia batin kamu. Kegiatan kreatif seperti melukis atau bermain musik dapat meningkatkan emosi positif, mengurangi kecemasan, dan juga memperkuat imun tubuh. Riset dari Adobe Foundation melaporkan ada 63 peserta merasa lebih percaya diri terlibat dalam proses aktivitas kreatif dan 61% merasakan penurunan stres. Oleh karena itu, coba pilihlah media ekspresi yang paling kamu nikmati. Bisa sketsa bebas, menulis puisi, atau membuat kolase foto. Hindari perfeksionisme, nikmatilah momen yang mengalir saat menciptakan kreasi yang bisa kamu tuangkan dalam karyamu, baik itu lukisan, puisi, ataupun bahkan menulis lagu. Dan jadwalkan sesi kreatif ini minimal 1 kali seminggu, 30-60 menit per sesi. Dan itu adalah self healing yang sangat luar biasa bagi seorang introvert. Yang keempat adalah latihan gerakan fisik dan juga menyelaraskan tubuh dan pikiran. Olahraga teratur melepaskan endorfin yang mengurangi depresi dan juga kecemasan, serta mampu meningkatkan mood secara signifikan. Hal ini sudah terbukti dari berbagai riset yang bisa kamu cari di jurnal-jurnal internasional maupun di jurnal nasional. Dan karena sudah terbukti, maka kamu akan merasakan perbedaan yang signifikan ketika kamu berolahraga. Mulailah jalan kaki ringan 15-20 menit sehari setiap pagi atau setiap sore. Yoga lembut atau sekedar peregangan selama kurang lebih 5 menit. Rutinitas ini akan membuat kalian merasa lebih fresh, tubuh kalian akan merasa lebih sehat. Pilihlah aktivitas yang kalian sukai. Kalau kalian mau yoga, pilihlah yoga. Kalau kalian suka bersepeda, maka bersepeda bisa menjadi pilihan. Selain bisa menguatkan kaki dan tubuh kita juga bisa melihat pemandangan-pemandangan ketika kita bersepeda. Yang kelima, kita harus belajar menyusun prioritas kita dan belajar untuk mengatakan tidak. Karena ini terkait dengan manajemen waktu kita. Manajemen waktu yang buruk berkaitan dengan peningkatan stres, kecemasan, dan juga burnout. Kita mungkin tidak menyadari ketika kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan rencana kita. Kadang kita merasa overthinking. Introvert yang overthinking akan menguras energi mereka. Dan juga pastikan kalian membuat daftar prioritas. Kenali tugas yang paling mendesak dan berarti bagi kalian. Atur batasannya dengan jelas. Jika undangan sosial atau pekerjaan berlebih, coba pilih kata tidak dan sampaikan dengan sopan. Karena kamu butuh waktu. Oleh karena itu, sisakan slot kosong. Slot kosong untuk istirahat ataupun aktivitas spontan. Karena slot kosong itu sangat bermakna bagi seorang introvert. Gimana? Kalau kamu introvert, apakah hal-hal tersebut mampu membuatmu lebih baik? Atau kamu punya ide lain terkait bagaimana self-healing seorang introvert? Tulis komentar kalian di bawah. Dan bagi kalian yang extrovert, hal ini bisa memberikan wawasan bahwa sesungguhnya jika ada introvert yang menolak jika diajak, jangan kalian sudutkan. Karena memang mereka butuh waktu untuk sendiri, butuh waktu untuk memulihkan mentalnya. Baik, terima kasih. Sampai jumpa pada video berikutnya. Dadah.